Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi dengan nomor induk mahasiswa 8585335554. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah Praktikum IPA di SD Modul 3, KP3 tentang pencernaan makanan. Sistem pencernaan manusia. Mengapa ya kita perlu makan dan minum? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Ketika kita terlambat makan atau minum dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing. Tubuh kita memerlukan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mulut, tempat makanan pertama kali masuk. Kerongkongan membawa makanan ke lambung. Hati menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Lambung menghancurkan makanan. Usus halus menyerap nutrisi makanan. Usus besar menyerap air membentuk feses. Rektum dan anus mengeluarkan feses dari tubuh. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Gigi. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian, lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Kemudian kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Selanjutnya lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan zat lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Lalu usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Kemudian usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran, feses. Yang terakhir, rektum dan usus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Selanjutnya, organ pendukung pencernaan. Ada hati, kantong empedu, pankreas. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Kantong empedu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan. Pertama, makanan masuk dan dihancurkan di mulut. Kemudian, kerongkongan membawa makanan menuju lambung. Lalu, makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Lalu, bubur makanan diserap nutrisinya oleh usus halus. Usus besar menyerap air dan membentuk feses. Yang terakhir, rektum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses. Mengapa ya kita perlu makan dan minum? Kita perlu makan dan minum karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, yaitu buah, lauk pauk, karbohidrat, dan sayuran.
Kita dapat menjaga sistem pencernaan dengan 1. Makan makanan bergizi seimbang. 2. Hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. Ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. Yang keempat, minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Kesimpulan, sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.